Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-11. Jadi minggu lalu kita sudah mencoba untuk updating data dan deleting data. Nah, minggu ini kita akan coba yang sama, jadi kita akan coba create update delete. Cuman kita akan memanfaatkan model. Oke. Nah, jadi pendahuluannya adalah sebetulnya untuk memperkaya UI UX, lalu untuk mempersimpel juga. Biasanya model kerap menjadi alternatif untuk implementasi data. Jadi untuk menambah data, mengubah, menghapus, biar lebih bagus kita pakai modal. Dan juga modal ini kan juga sudah ada animasinya juga, jadi biar lebih mudah. Nah, pada Bootstrap Conquer yang sudah kita gunakan, itu juga sudah disiapkan juga UI feature-nya ada modal. Kita kalau nggak salah sudah pernah coba juga ya untuk yang modal, untuk yang detail data itu kita sudah pernah pakai modal. Nah, sekarang kita akan coba membuat elemen tersebut untuk memanfaatkannya menjadi JRUD. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada contohnya. Nanti kita akan coba manfaatkan ini untuk inputannya, untuk beberapa inputannya. Lalu kita akan sesuaikan juga dengan isiannya. Nah, sekarang kita akan coba yang pertama untuk menambahkan data dengan modal. Pertama, kita coba dulu tambahkan di sini ya, di mana ditambah suppliernya, kita tambahkan lagi, teman kita beri nama with model. Jadi kita akan bisa bandingkan perbedaan. Sebentar saya bukakan dulu. Nah ini ya, jadi kita coba buka template-nya juga. Template yang sudah saya beri di minggu lalu ya, beberapa minggu lalu. Dosen UFP. Nah di Conquer ini juga mari kita masuk ke UI feature di modal. Nah ini ada banyak ya, macam-macam. Sebenarnya kita tinggal manfaatin aja sih yang mana mau dipakai. Cuman ada juga yang ini. Nah ini inputan juga sudah ada. Nah nantinya kita akan coba ambil dari modal sini. Modal bodinya kita akan narik juga dari form yang sudah kita buat. Nah pertama kita coba cari dulu ya codingannya untuk yang modal. Kita coba cari kalau nggak salah di kategori. Nah ya di kategori di list product itu sudah ada modal. Jadi kita akan coba dulu tambahkan di situ. Pertama saya akan coba tambahkan dulu tombol tambah data suppliernya di view-nya supplier. Jadi di yang sini ada tambah data supplier, saya copy paste aja. Cuman saya tambahkan with model. Hrefnya apakah tetap ke sini? Tentunya tidak. Jadi kita hapus dulu. Kita kasih warna lain ya. Jangan saya kasih white and warning biar warnanya agak berbeda. Kita coba lihat di browser. Nah ini ya, jadi harapannya nanti kalau misalnya saya klik yang warna kuning, akan muncul form tambah juga seperti ini, sama. Cuman dia nggak berpindah halaman. Dia akan tetap di halaman yang sama, bedanya cuma dia akan membuka modal. Nah tadi untuk modal kan sudah ada di halaman kategori. Jadi kita langsung aja lihat di kategori indeks. Nah di sini sudah ada modal ya. Kita copy aja modelnya, rumahnya dulu kita copy. Bentar saya close dulu yang nggak perlu ya. Kita copy modelnya tadi, kita paste di supplier. Nah, kita taruh di mana? Di bawah boleh, di atas boleh. Mungkin saya taruh di atas saja, di paling atas ini. Di bawahnya section tempat konten saya paste. ID-nya saya ganti model tambah supplier. Lalu model title-nya saya ubah juga jadi tambah supplier. Model bodinya ini nggak perlu yang ID, saya hapus. Nah, model bodinya coba saya kasih tulisan dulu ya. Ini nantinya akan menjadi tempat form tambah.
model footernya biarkan. Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk, kita save. Tentunya kalau misalnya di refresh masih belum ada pengaruhnya, kita tetap harus membuat triggernya dulu di tombol tambah data supplier with model. Cara mudahnya kita lihat aja di kategori, dia datanya ngambil seperti apa. Sorry. Nah ini ya, jadi href-nya ke ID apa, lalu kita tambahin data toggle dulu. Data toggle-nya kita tambahkan data toggle model. Di sini tambahin data toggle model, lalu href-nya ke ID model yang mana gitu ya. Ke ID model yang mana, tadi kita sudah kasih nama model tambah di atas model tambah supplier gitu ya. Paste gitu ya. Jadi kita sudah membuat tombolnya, kita arahkan ke model tambah supplier, lalu kita tambahkan data toggle model juga untuk menandakan bahwa yang kita panggil adalah model. Lalu di atas juga saya sudah buat rumahnya, rumah modelnya. Sekarang kita coba dulu di browser, kita refresh. Nah ya, sini sudah muncul modelnya. Jadi kita pastikan dulu modelnya sudah muncul. Nah selanjutnya kita buat form yang sama persis dengan ini tadi, dengan yang ada di create-nya supplier. Jadi kita punya dua ya. Yang pertama dia berpindah halaman, yang kedua menggunakan modal. Nah selanjutnya tinggal kita copy aja codingan untuk yang halaman tambah supplier tadi. Ada di, kita lihat di sini ada di create form. Nah itu kita copy aja. Yang kita copy apakah semuanya? Tidak. Yang kita copy formnya aja. Jadi yang di dalamnya portrait body, di dalamnya sini itu kita copy cuma nama, alamat, sama tombol simpan aja. Yang di luar ini nggak perlu. Jadi kita copy formnya aja. Kita copy mulai dari awal ini ya, sampai tutupnya. Kita copy di dalamnya sini. Ini nanti akan menjadi tempat form tambah gitu ya. Kita buka di sini. Nah, kita paste. Jadi sama persis, actionnya juga sama. Lalu form-formnya juga kita samakan aja. Tombolnya juga sama. Kita save dulu. Kita akan coba lihat perbedaannya. Saya refresh, lalu saya coba tombol klik yang warna kuning. Nah ini ya, jadi sudah sama persis. Nah sekarang tombolnya ada dua, ada simpan yang di atas sama tombol close yang di bawah. Nah karena ini kita pakai model, biar lebih rapi, tombol simpannya saya taruh di sebelahnya close aja. Jadi kita pindah dulu ke bawahnya. Tombol subnya saya cut ke bawah sini, ke dalam model footer. Nah lalu form group untuk tombolnya saya hapus. Nah karena sub ini harus ada di dalamnya form, berarti formnya yang saya pindah keluar. Jadi form postnya ini saya pindah keluar. Lalu tutupnya juga saya pindah keluar dari model body dan model footer. Jadi formnya ini, tag formnya di dalamnya ada model body dan model footer. Biar nanti tombolnya juga bisa kesimpan ya. Jadi submitnya tetap di form yang ada di dalam, di luar itu. Sudah, kita coba save. Kita akan coba di browser. Saya tambahkan misalkan ini aja. Saya model. Nah, masih bisa tertambah ya. Jadi keuntungan yang pertama, jadi lebih rapi dan nggak harus pindah-pindah halaman, karena memang seharusnya kalau pindah halaman terlalu boros juga. Dan lalu kalau misalnya kita pakai model, nggak perlu melewati itu dulu, nggak perlu melewati function ya, function create. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita harus melewati function create dulu, jadi di supplier controller kita harus ke
function create dulu ke sini ya, show the form for creating a new resource. Nah ini nggak perlu, jadi ini sebetulnya kalau kita matikan aja, kalau memang kita mau full pakai model sudah bisa digunakan. Jadi nanti jadi satu di blade yang di sini, lalu dari blade yang di sini langsung ke function store tadi untuk menambahkan tadi. Kalau mau lebih rapi lagi bisa juga, jadi nanti model-model kita jadikan satu di view yang lainnya, di view index kita panggil, kita include-kan gitu ya. Jadi biar lebih rapi lagi juga bisa seperti itu. Nah itu tadi untuk yang create ya, jadi sederhananya seperti itu, kita buatkan rumah baru modelnya, formnya kita samakan, fungsinya sudah sama persis dengan yang kita buat untuk normalnya di pindah halaman. Selanjutnya, nah ini ya, tadi kita sudah buat ini tadi di modelnya. Nah, karena tadi memang kita ada nama dan alamat, berarti kita mengikuti. Ini juga tombol submit jadikan satu, karena ini kan awalnya memang model itu defaultnya harusnya ada close sama save change gitu ya. Kita juga sudah jadikan satu di dalam model footer. Nah, di sini sudah ada simpan. Sebentar, atau enggak close-nya saya ganti biar lebih nadai. Kita ganti batal. Dalam arti dia mau batal menambah. Refresh. Dan ini udah simpan batal. Kalau batal ya berarti modelnya tertutup. Itu lalu ya, jadi formnya tag formnya menyelimuti model body dan model footer gitu ya. Kita sudah melakukan juga. Ini hasil uji cobanya tadi masih tetap sama-sama berhasil. Jadi kalau kita menggunakan model sebagai pengganti form untuk menampung tracing data itu bisa juga. Lalu tombol save-nya pada model juga bisa kita manfaatin biar lebih rapi, karena memang sudah ada model body dan model footer. Lalu kita nggak perlu lagi menggunakan function create di controller, kita langsung memanfaatkan satu blade, satu view, lalu kita bisa langsung lempar lagi ke fungsi store pada masing-masing controller untuk menambahkan datanya. Seperti itu. Nah, nextnya kita akan bahas untuk update data with model. Untuk update data with model, sebetulnya kita bisa beberapa cara ya. Yang pertama, modelnya pada saat looping data ini, kita looping juga modelnya. Atau kalau mau lebih simple codingannya dan lebih efisien, kita buat satu model, lalu untuk form editnya kita menggunakan Ajax, kita manfaatkan Ajax. Nah, sekarang kita akan coba dulu yang melooping model gitu ya. Kita akan coba dulu. Nah, pertama kita buat dulu tombolnya. Kita bedakan dengan yang sederhana tadi yang awal. Saya kasih HR gitu ya, biar ada perbedaannya pada garis. Kita buat tombolnya sama persis. Kita kasih edit with model. Kita kasih warna, coba primary ya. Primary itu warna apa? Kita save. Kita coba lihat dulu datanya. Nah ini ya, saya kasih garis dulu, yang bawah masih defaultnya Laravel. Yang di atas kita akan coba manfaatkan model. Sederhananya, sama seperti tadi pada saat tambah. Yang pertama kunci adalah modelnya sudah siap. Lalu jika modelnya sudah siap, tombolnya tinggal memanggil model yang sudah disediakan. Jadi pertama kita looping dulu modelnya untuk editnya tadi. Saya copy aja dari yang di create ya. Saya copy modelnya create. Jadi kita taruh di mana dalamnya for each itu bebas. Cuman biasanya di luarnya TR ya. Jadi for each kan dia melooping TR-nya dari tabel tadi. Kalau kita coding di luar TR itu kan berarti kita sudah berada di luarnya tabel. Jadi nanti model untuk edit kita taruh di dalamnya looping, di luarnya TR. Sebentar saya minimize dulu, formnya saya hapus. Oh, saya gini aja, saya minimize dulu, saya kasih rapikan sedikit coding ini. Nah ini kalau kalian lihat,
Jadi pada saat ngelooping data supplier, selain dia menyusun data-data tabelnya, ini ada ID, nama, alamat, tombol-tombol yang tadi. Di luar itu tadi saya juga membuat modelnya lagi. Nah, lagi-lagi karena model ini bentuknya adalah individu yang diharapkan, dan ID itu unik, harus unik. Jadi ID-nya saya kasih nama model underscore edit gitu ya. Lalu saya kasih ini equal Laravel, saya kasih D ID. Karena ID itu unik, berarti nanti pasti jadinya misalkan ID-nya 1 berarti model underscore edit underscore 1 gitu. Jadinya gini, model underscore edit ID-nya misalkan 1 ya 1. Kalau 2 ya 2. Kalau misalkan ID-nya 10 ya 10. Yang pasti karena ID itu unik, jadi pasti aman. Jadi setiap ID di dalam modelnya pasti unik. Karena saya tambahkan dengan ID-nya supplier. Lalu judulnya saya ganti edit supplier. Nah, lalu formnya kita mengikuti aja dari form edit form.plate. Kan di supplier kita sudah buat ini ya, edit yang dalam bentuk ini, yang berpindah halaman. Sama seperti tadi, kita copy aja ini. Kita copy aja dari edit form. Nah, dari edit form, mulai dari formnya boleh kita copy dulu ya. Kita copy atasnya dulu. Nah, kita copy dulu, kita paste di indeksnya sini. Nah, ini yang store kita hapus, kita ganti dengan yang update. Lalu supplier ID, karena kita pada saat looping bukan pakai $supplier tapi pakai $D, jadi kita ganti dulu $D gitu ya, yang sebelah sini. Perhatikan supplier update, lalu yang dipasang adalah ID supplier. Karena di edit form ini memang saya pakai variabelnya $supplier, kita di indeks harus disesuaikan lagi, karena di indeks saya pakainya $D. Yang kita looping data supplier as $D gitu ya. Sudah, lalu karena dia update harus pakai method put, sudah juga. Nah, sekarang edit formnya juga sama, ditambahkan value. Kok di sini kan sudah ada value-nya, kita tambahkan value-nya. Karena masih kosong kita hapus, kita tambahkan value-nya $D panah name. Lalu $D panah address. Value-nya 1 aja. Nah, ini ya. $D name dapat dari mana ya? Karena dia berada dalam looping, berarti apapun yang ada di dalamnya looping kita bisa ambil. Karena dalam looping ini dia melooping supplier, jadi apapun yang ada di dalam supplier kita bisa ambil, entah itu nama, alamat, ID, dan lain-lain. Semua field yang ada di dalamnya for each kita bisa ambil di sini. Jadi kita manfaatkan untuk mengisi model tadi. Kita save dulu. Nah, lalu cara manggilnya gimana? Cara manggilnya sama seperti pada saat kita mau menambahkan data supplier with model. Jadi kita copy ya. Jadi ditambahkan dulu data toggle model di button edit with model. Button edit with model kita tambahkan dulu data toggle-nya model, lalu href-nya bukan ke edit lagi, tapi kita mengikuti ID yang ada di sini. Nah, ini ya, model underscore edit underscore $ID. Kita tambahkan. Nah, karena dia ID jadi dia pakai pagar. Jadi seperti itu. Kita coba dulu. Kita save. Kita lihat di browser. Kalau saya klik edit with model, nah dia munculnya kongguan rungkut. Saya klik yang kampung roti, munculnya kampung roti. Kalau kita inspect elemen dulu, kita view page source, kita scroll ke bawah pada saat dia melooping data tabel. Nah, ini ya. Jadi yang di looping pertama ID 1 kongguan rungkut, lalu href-nya ke model edit 1. Nah, edit model 1 ini di luarnya TR tadi, ini kan TR di sini. TR di sini sampai ke sini. Di luarnya TR juga ada model lagi. Model edit 1 yang isinya adalah kongguan tadi. Ini yang pertama. Lalu kita scroll ke bawah,
ada yang kedua sums, di alamat beralamat di Pucang, modelnya juga ada lagi muncul. Jadi model nggak cuma satu. Kalau misalnya ada 10 data, berarti nanti akan dia terlooping 10 model lagi. Jadi karena kita ngelooping dalam for each-nya tadi, dan formnya nggak perlu dirubah-rubah, bisa langsung dipakai. Misalkan namanya saya ganti Kongguan, saya tambahin S. Nah, data berhasil diubah. Ini ya, Kongguan sudah berhasil bertambah S. Jadi cara cepatnya seperti itu, tinggal kita masukkan modelnya tadi di dalam loopingan. Lagi-lagi kelebihannya sama, kita nggak perlu masuk ke dalam function edit lagi. Di sini super controller ada edit, nah ini ya, show the form for editing the specific resource. Nah, kita nggak perlu pakai ini lagi karena memang kita sudah dalam satu view grid yang sama. Itu tadi untuk edit data dalam satu form yang sama, dan kita masukkan dalam satu for each. Cuman memang ada kekurangannya juga. Misalkan datanya ada 1000, berarti codingan kita akan panjang. Kenapa? Karena selain kita menambahkan data, kita juga melooping model. Nah, sedangkan model ini codingannya lumayan ya. Ini karena isinya cuma 2 jadi sedikit. Kalau misalnya isinya ada banyak, nah itu lebih boros coding lagi. Ini mungkin bisa kita manfaatin untuk data-data sederhana. Kayak ini kan tadi cuma 2 field. Lalu datanya nggak mungkin banyak, ya kira-kira nggak sampai 100 lebih atau 200 lebih ya, kita bisa manfaatin itu. Nah, nextnya kita akan coba praktekkan untuk yang updating data tapi menggunakan Ajax. Nah, jadi nanti kita akan memanfaatkan satu model aja, kita ngoding satu model, cuman model bodinya yang kita oprek. Jadi kita memanfaatkan Ajax tadi. Jadi kita memerlukan juga untuk membuat function Ajax-nya tadi. Nah, ini kita coba contohkan, nama function adalah get data first. Gitu ya. Jadi pertama-tama kita akan mengambil data terlebih dahulu. Nah, pada file yang sama kita nanti akan buat function seperti ini. Ini pakai $.ajax. Cuman kita pada saat materi ini saya sudah mencontohkan juga untuk $.post gitu ya. Jadi mungkin kita akan sedikit berbeda dengan PPT. Nah, di PPT juga pakai get. Kita akan lebih aman lagi untuk kita pakai post. Jadi kita nanti akan praktekkan menggunakan post. Nah, ini tadi ya. Jadi kita akan buat rumahnya dulu ya. Mending langsung saya praktekkan aja. Kita buka lagi Visual Studio Code. Jadi yang awalnya sudah saya kecilkan dulu. Dan di sini kan saya sudah buat model di dalamnya for each ya. Nah, sudah dalam modelnya for each. Saya copy dulu aja semuanya, saya buat file baru untuk nge-backup aja. Index model dalam buku. Saya save namanya index model looping untuk backup. Jadi saya hapus dulu formnya ini, saya hapus. Saya cuma perlunya model body aja, formnya ini juga saya hapus. Model footer mungkin saya hapus juga. Saya hanya perlu model body aja. Ini form edit maksudnya. Ini maksudnya form edit. Nah, lalu modelnya ini saya keluarkan, sudah bukan dalam for each lagi ya. Karena kalau dalam for each nanti sama aja, modelnya bertumpuk-tumpuk. Kita taruh di atas lagi juga boleh. Jadi ini kan model tambah supplier. Kita taruh di bawahnya. Kita rapikan dulu. Kita kasih nama model edit supplier. Nah, model bodinya nanti yang akan kita bermain-main dengan Ajax. Nah, model bodinya perlu kita kasih ID lagi. ID, kita kasih ID isi model edit supplier. Nah, kita kasih ini ya. Kita kasih namanya isi model edit supplier. Kalau sudah seperti ini, berarti pada saat kita manggil tombol edit with model, yang kita harap bukan underscore ID lagi, tapi langsung model. Nah, karena memang modelnya cuma satu, jadi nggak perlu ID yang banyak, nggak perlu ID yang unik banget, karena memang modelnya cuma satu.
Nah, lalu jika sudah kita save dan toggle model, kita tambahin lagi, kita kasih function on click-nya. Jadi kalau misalnya diklik dia akan memanggil form. Kita kasih on click. Tadi di PWT namanya get data first. Kita kasih get data first. Ini maksudnya sebenarnya get formnya dulu. Get data first, lalu yang dipasing adalah $d_id. Jadi yang kita butuhkan adalah ID. Bentar, saya rapikan dulu. Nah, ini get data first. Get data first. Lalu di bawah di dalam satu file yang sama, ini sudah ada ya, sudah ada scriptnya, kita buat aja function. Kita buat function get data first ID. Nah, karena kita kemarin sudah buat Ajax di mana? Di kategori, kita lihat aja di kategori index. Nah, ini ya. Saya kasih sedang muat data di dalam model bodinya. Lagi-lagi saya ulang kenapa? Agar nanti pada saat di deploy di server yang sebenarnya langsung connect ke internet, biasanya nanti akan ada nggak bisa langsung terbuka, misalnya dia harus loading dulu. Jadi sebelum datanya memuat, kita tempel dulu aja model. Oh gini, namanya isi model apa? Isi model edit supplier ya. Kita copy, saya masukkan ke sini. Jadi isi model edit supplier saya kasih tulisan dulu sedang memuat data. Lalu baru saya pakai Ajax ini. Saya copy dulu semuanya. Saya langsung pakai $post. Berarti nanti kita harus pakai metode post. Nah, ini kita kasih supplier. Lalu namanya get data first. Kita samakan. Lalu ada ID suppliernya. Kita kasih ID. Jadi parameternya $token sudah pasti karena kita pakai post. Lalu ada ID. ID ini adalah ID suppliernya tadi yang kita dapat dari tombol ini tadi. Jadi kalau edit model saya klik, dia mengirimkan ID suppliernya. Lalu ditangkap di JavaScript-nya sini. Kalau sudah ditangkap di JavaScript-nya sini, sudah ditangkap JavaScript sini, berarti kita harus membuat dulu routingnya tadi. Oh sorry, sebentar. Statusnya kita ganti dulu ya. Ini bukan model list produk, cuman kita ganti isi model edit supplier. Sudah, kita harus buat dulu routingnya untuk supplier ya. Karena ini kita buat function sendiri, bukan menggunakan resource. Tidak ada namanya get data first. Kita buat dulu. Kita pakai yang show product. Kita taruh di paling bawah aja. Di paling bawah namanya kita kasih supplier, lalu get data first. Supplier controller, fungsinya get data first, lalu name routingnya adalah supplier get data first. Saya pakai metode post ya. Jadi biar saya memang kalau Ajax lebih suka langsung pakai post. Kalau sudah seperti ini di supplier controller, berarti kita harus membuat function get data first dulu. Karena ini function di luar resources, jadi kita buat di paling bawah. Public function get data first. Nah, get data first seperti ini. Karena nanti dia akan mengambil data yang sudah dikirimkan lewat Ajax, kita tambahin request. $request. Kita bisa ngambil. Kalau kita buat tampung $id sama dengan $request
panah ID. ID dapat dari mana? ID dapat dari sini. Nah, ID. Misalkan saya ganti ID underscore supplier. Saya copy, saya samakan aja. Berarti nanti di controllernya juga kita manggilnya request panah ID supplier. Nah, gini. Jadi tergantung yang dikirim namanya apa. Kalau sudah seperti ini, nanti kita cari dulu datanya. Kita cari data sama dengan supplier yang ini. Lalu kita find ID-nya ini. Kalau sudah find ID-nya ini, kita coba DD dulu ya. Oh sorry, kita coba lihat di kategori controller. Dia untuk responsnya harus JSON ya, karena kita tadi pakai responnya pakai JSON. Kita tambahin responnya JSON. Kita copy dari kategori controller yang show product. Saya tampilkan di sini. Statusnya saya kasih OK. Lalu message-nya kita coba dulu ya. Kita coba kasih misalkan dollar print dollar. Kita coba apakah bisa muncul atau tidak. Kita coba message-nya langsung dari data sini. Kita tarik namanya. Apakah betul atau tidak. Jadi yang pertama saya kirim adalah status OK. Message-nya apa? Kalau di Ajax-nya saya kasih misalnya statusnya OK, berarti dia berhasil. Kalau enggak atau enggak ada error, dia pesan adalah gagal mengambil data. Kita coba refresh di browser. Misalkan Sams, kita klik. Nah ini ya Sams, kamu roti. Ubaya, via model, ubaya via model. Nah, berarti tinggal kita tambahkan aja untuk view-nya yang dalam bentuk view. Kita copy. Bentuknya view apa? Kita copy aja dari yang sini ya. Supplier. Lalu kita buat bleed baru aja. Kalau misalkan ini ya, kita buat view supplier, kita buat bleed baru. Di dalam supplier kan ada edit form ya. Ini edit formnya sudah betul. Kita copy semua, kita buat form baru, kita buat file baru. Kita kasih nama edit form model.bleed.php. Ini ya, edit form model.bleed.php. Kalau sudah kita save, lalu yang kita panggil di controllernya berarti adalah edit form model. Data yang kita kirim, kita lihat sini. Nah, ini kan pakai supplier ya. Jadi biar gampang kita ganti nama juga aja supplier. Supplier yang kita kirim compact datanya juga supplier. Nah lalu yang kita butuhkan tuh kita nggak perlu nih. Kita di edit form modelnya kita nggak perlu selain yang form. Selain yang di sini kita nggak perlu. Kayak portlet body ke atas itu nggak perlu. Jadi yang kita butuhin cuman formnya aja. Jadi ini kita cut aja, kita cut, lalu yang lainnya kita hapus. Kita hapus, kita paste lagi. Nah, jadi yang kita butuhin cuman formnya aja. Kenapa? Karena nanti ini yang akan kita tempel di model bodinya tadi. Jadi model body nanti akan kita tempel dengan ini. Kita coba ya. Kita save. Lalu kita coba di browser. Nah, ini congruence, misalnya saya klik. Nah, ini form yang tadi. Kita klik lagi kamu roti. Kalau misalnya kita klik Sams, kita kasih S-nya double gitu ya, kita simpan. Nah, berhasil juga. Kenapa? Karena memang itu kita cuma memindahkan form yang tadi, kita Ajax, kita paksa tempel ke dalamnya model body tadi. Cuma perlu diingat karena kita pakai model,
dan kita pakai Ajax setengahnya ini, jadi kita nggak perlu lagi template tadi. Nah, kita nggak perlu yang lainnya ini. Ini kan extend dengan layout contour nggak perlu. Yang kita perluin cuman formnya aja. Kita perluin cuman formnya aja. Lalu di controller juga melempar data supplier ini untuk melengkapi form tadi. Seperti itu untuk yang Ajax. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, misalnya kita merubah ini congruence, saya hapus ya S-nya congruent gitu. Lalu saya klik simpan, dia akan mereload. Nah, sedangkan misalkan ada 10 data, kita sudah di page kelima, kita edit model, kita simpan, dia reload lagi ke halaman 1. Nah, itu kurang efektif dan kurang baik juga. Jadi sekarang kita akan mencoba cara yang kedua adalah sama, edit model, cuman pada saat diklik simpan dan berhasil, nanti namanya akan otomatis berubah sesuai dengan yang diubah. Jadi step pertama, kita manfaatin sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya diklik edit, tetap sama ya, membuka model tadi. Sebentar, saya view-nya saya buat overlap dulu. Nah, kalau sudah data first tetap. Nah, sekarang untuk menyimpannya, kalau misalnya kita di edit form get data first, edit form model. Nah, edit form model tadi kan kita pakai action ya. Kita pakai action lalu kita simpan. Nah, sekarang kita akan mencoba bukan pakai action, tapi kita pakai Ajax lagi. Jadi pada saat untuk mengeload formnya kita pakai Ajax, lalu untuk menyimpannya kita juga pakai Ajax. Nah, mungkin agar lebih amannya lagi, edit form modelnya saya backup dulu ya. Kita copy, kita paste, jadi edit form model. Ya. Jadi saya di save menjadi file baru, lalu saya close untuk backup aja. Nah, step pertama, name-nya ini dibiarkan aja nggak apa, tapi kita tambahkan ID. Tambahkan ID-nya, misalkan ini kan sudah ada ID nama. Kita kasih namanya misalkan name gitu ya. Jadi maksudnya itu edit name. Jadi kita edit name-nya. Lalu yang alamat juga kita kasih address. For-nya boleh, nggak mau dirubah juga for name, for address. Seperti ini. Nah, lalu submit-nya, simpannya, tombol simpannya bukan pakai type submit lagi, tapi kita pakai type button. Lalu yang di atas sudah nggak perlu lagi, method put nggak perlu, JSRF nggak perlu, action kita matikan, karena nanti kita akan pakai Ajax. Nah, lalu kalau sudah kita kasih ID, boleh deh ID lagi, misalkan btn edit, lalu kita kasih on click, simpan edit supplier. Oke, jadi misalnya kita kasih nama simpan edit supplier. Lalu kita juga kirimkan parameternya dalam kurung, kita passing dollar supplier panah ID. Nah, gini. Jadi kalau misalnya diklik, dia akan memanggil button simpan edit supplier. Kalau sudah, kita buat di paling bawah, kita buka script. Ini kita buat function simpan edit. Parameternya yang dikirim adalah ID, yang maksudnya ID supplier. Untuk ngetes kita kasih alert dulu. ID. Kita buat seperti ini. Apakah sudah betul yang dikirim? Kita tes di browser. Edit ID 1. Kita coba yang ubah ya. ID 12, betul ya?
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tampung dulu. Kita buat variabel baru, namanya name. Apa yang dipanggil? Dia akan panggil id name. Name itu dapat dari sini. Dot var. Dia akan mengambil value-nya. Lalu yang kedua, var address. Sama, dia akan manggil dari id address. Dot var. Jadi kita akan menampung name sama address dari id ini. ID-nya ini kan nanti akan menampung editannya tadi. Jadi dari isian yang sini akan dia tampung. Lalu baru kita kasih ajaxnya. Ajaxnya kita ambil dari yang tadi juga boleh di sini tadi. Nah, ambil dulu dari sini. Misalkan saya membuat routing baru supplier dot simpan edit supplier gitu ya. Lalu parameter yang dikirim adalah ID. Lalu yang kedua adalah name-nya, name yang baru. Lalu address. Jadi sudah ngerem token sudah pasti wajib token karena memang dia adalah post. Lalu ada ID, ada name, sama ada address-nya. Nah, lalu kalau sudah kita ini dulu ya. Pertama-tama biar kelihatan ini loading. Jadi yang pertama kali kok misalkan fungsi ini dipanggil id btn edit, saya ubah isinya .html sedang menyimpan data. Nah, kalau misalnya sebelum dia ngeload ajax, kalau sudah ngeload ajax, saya ubah lagi tulisannya menjadi simpan. Jadi saya kembalikan asal, karena memang tulisan awalnya adalah simpan ya. Cuman biar kelihatan itu sedang loading, saya ganti namanya sedang menyimpan data. Lalu kalau sudah kita sudah buat ini ya. Lalu kalau misalnya oke, dan statusnya oke, berhasil, saya buat lagi karena dia adalah model. Kita panggil saja kelas model, karena memang di semua model pasti dia punya kelas model. Kita lihat dulu, dipastikan di atas. Nah ini ada kelas model. Kelas model, kalau itu model kita pakai dot model hide. Jadi kita akan nge-close, jadi hide, modelnya akan tertutup. Kalau sudah seperti ini tertutup, lalu ini kalau berhasil ya. Kalau oke, kalau gagal modelnya tetap ada, cuma kita kasih alert. Kita kasih alert data.message. Jangan gagal tuh, gagalnya kenapa? Oh ya, lalu jangan lupa juga di formnya model ini, di indeksnya ini, di trpd-nya kita tambahin dulu name-nya ini sama address-nya, kita kasih id lagi. Kita kasih id misalkan data underscore name underscore id gitu. D lalu di address juga data address. Ini name-nya sudah punya id unik, data underscore name underscore id. Lalu yang address juga sudah punya unik, data underscore address underscore id. Kalau sudah di edit form modelnya, saya akan buat jika statusnya oke, yang pertama modelnya akan tertutup, lalu dollar id apa ini tadi, data name underscore id, kan id-nya dapat dari parameter ya, dapat dari parameter ini. Saya ubah .html name. Name dapat dari mana? Dapat dari sini. Variabel name tadi sudah dirubah. Kalau dia memang berhasil simpan, langsung akan saya rubah sesuai dengan yang mereka isi. Data seperti ini. Jadi yang pertama saya tampung dulu. Ini saya menampung dari modelnya editnya. Kalau berhasil, statusnya oke, dan arti berhasil disimpan,
Modelnya akan saya tutup, lalu data name sama data address TRTD yang di tabel tadi perlu akan saya rubah langsung HTML-nya sesuai dengan yang berhasil disimpan. Ini kita sudah menyiapkan untuk Ajax-nya. Lalu jangan lupa juga kita belum membuat routingnya, jadi kita buat dulu simpan edit supplier. Di web.php kita copy aja. Lalu namanya simpan edit supplier. Kita tambahkan simpan edit supplier controller fungsinya simpan edit supplier. Kita kasih name supplier dot simpan edit supplier. Kita samakan aja kayak gini. Lalu di supplier controller kita juga harus membuat function baru. Function barunya public function simpan edit data supplier. Lalu ada requestnya juga. Ada request. Yang pertama ada ID. Ini ada ID supplier. Biasanya samakan aja ya. Jadi di edit form modal ID-nya kita kasih ID supplier aja. Jadi kita samakan. Nah, ID supplier. Lalu supplier controllernya juga kita punya 3. Yang pertama ID, name, sama address. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengedit. Kita sudah di kontrol sudah dapat ID, name, sama addressnya. Tinggal kita pertama cari data supplier, kita find $ID. Kalau sudah di find begini, tinggal kita edit aja $supplier name sama dengan $name. $supplier panah address lalu kita save. Kalau sudah di save seperti ini, kita kasih respon JSON juga dan kita pakai Ajax. Statusnya oke, lalu message-nya data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan berarti di Ajax-nya kita kasih alert juga deh. Alert data message. Ini ya. Jadi dia akan menambahkan data message tadi. Kalau sudah seperti ini ya, sudah save data, kita coba reload browsernya. Nah, ini misalkan kamu roti, saya kasih i-nya 2. Kita simpan, jangan menyimpan data, lalu dia tutup, cuman ini nggak update. Coba kita refresh dulu. Nah, di database sudah terupdate, cuman dia langsung nggak update ya. Misalkan saya kasih lagi i-nya 3. Benar tertutup, tapi nggak terupdate langsung. Nah, ini kita coba lihat errornya adalah, coba saya refresh lagi. Lalu saya coba lagi, rotinya saya simpan. ID is not defined. Oke, kita lihat dulu runtutannya. Di sini edit form ID. Oke, sorry karena tadi kan sudah saya ubah ya, ID underscore supplier. Berarti di sini juga ID supplier. Coba lagi di browser. Ini kampung roti, misalkan saya kasih kampung roti enak. Saya simpan. Data berhasil disimpan, oke. Nah, ini langsung berubah. Jadi ini berguna misalkan kalian punya banyak data, page-nya misalkan sampai beberapa page. Jadi kalau misalnya dirubah, dia langsung berubah. Ini misalkan ubahnya via model Ajax, oke. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, dia langsung berubah langsung di datanya sini. Jadi untuk merubah data via modal dan tidak reload datanya, jadi pada saat kita simpan nggak reload, cuma langsung berubah di
row data. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data tapi tanpa reload, jadi langsung terhapus. Fungsinya sama seperti edit tadi, biar enggak reload halaman, biar langsung berubah di saat itu juga ya. Jadi pertama kita akan membuat dulu tombolnya. Kita membuat tombolnya dulu di indeks. Kita buat tombol delete Ajax gitu ya. Kita kasih button danger juga. Nah lalu setelah itu kita nggak usah pakai href ya. Atau kita pakai button, nggak usah pakai a ya, kita pakai button. Kita kasih type button biar dia nggak nge-submit formnya. Dan toggle modal nggak usah. Jadi ini kita pakai button, lalu saya pakai kelas button danger, lalu di on click-nya saya kasih function, saya kasih nama delete data yang saya passing adalah ID. Nah kalau sudah seperti ini, yang pertama kita siapkan dulu ajaxnya, delete data, lalu kita buat nanti juga routingnya, lalu kita buat controllernya juga biar nggak mengganggu yang asli tadi. Oke, jadi kita buat dulu fungsinya JavaScript dari data, kita taruh di bawah, kita scroll ke bawah, kita buat function baru, function delete data, parameternya ID supplier. Ini ya. Nah di data ini kita juga buat function if confirm gitu ya, kita kasih yakin akan menghapus data ini. Kasih alert dulu, yakin. Kita testing. Kita save dulu, kita lihat di browser hasilnya seperti apa. Delete with Ajax. Nah, kita delete. Oke, yakin. Saya cancel. Oke. Berarti sudah saya kasih konfirmasi. Jadi misalkan dia yes, dia langsung akan masuk ke dalam sini. Nanti kita coding dalam sini. Sebelum itu, kita kasih dulu ID di TR-nya. Di TR ya. TR itu kan untuk satu baris langsung. Kita kasih ID dulu. Kita kasih ID data, misalkan namanya apa ya? Misalkan TR aja. TR underscore $d panah ID. Nah, jadi nanti setiap baris, saya coba lihatkan aja ya di browsernya. View page source, kita refresh. Kita scroll ke datanya. Ini ya, ada TR2, berarti ID 2, TR1, dia mengikuti ID-nya, ada TR12, sesuai dengan ID, berarti dia sudah mempunyai ID yang unik. Kalau begitu, kalau sudah, berarti kita tinggal memanfaatkan dari datanya tadi, dia dikonfirmasi. Bentar, saya akan passing juga. Konfirmasi, kita akan membuat Ajax yang memanggil supplier, delete data Ajax gitu aja ya, biar delete data Ajax, nih, delete data supplier Ajax. Berarti routingnya saya samakan, lalu yang di atas juga saya manggilnya sama, delete data supplier Ajax. Kalau sudah begitu, token sudah pasti wajib karena dia post. Nah ini ya, tinggal kalau misalkan statusnya oke, kalau misalkan statusnya oke, kita akan kasih alert ya, alert data.message, message apa, nggak perlu else, langsung aja. Kalau misalkan statusnya oke, berhasil, maka nanti dolar jadi namanya tr underscore id plus id supplier, kita akan remove. Jadi kalau misalnya dia berhasil terhapus,
dia akan remove barisnya tadi. Kita save, ID supplier sudah. Nah, sekarang kita akan buat routingnya dulu. Copy, namanya delete data supplier Ajax gitu ya. Kita paste di sini. Saya biasanya memang saya samakan biar nggak bingung. Lalu di supplier controller kita kopas aja untuk yang delete. Nah, setelah kita copy, kita taruh di paling bawah aja. Lalu kita kasih nama delete data supplier Ajax gitu ya. Kita kasih nama delete data supplier Ajax. Ini juga kita ganti request $request. Nah, $suppliernya kan nggak ada, dia kita harus buat dulu $supplier sama dengan supplier find ID-nya tadi kan dapat dari request panah ID supplier. Kalau nggak salah, saya cek dulu di index ID supplier. Nah, dia jadi nge-find dari ID supplier tadi. Nah, lagi-lagi bedanya karena kita pakai Ajax, kita akan mengirimkannya, responnya juga beda. Responnya kita akan kasih langsung ini. Jika berhasil, kita kasih pesan OK, lalu kita kasih message data berhasil dihapus. Kalau gagal, kita kasih pesan message tadi $message ini kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita sudah buat functionnya tadi dari data supplier Ajax. Kita kasih konfirmasi dulu apakah yakin menghapus. Kalau yakin kita panggil lagi Ajax, kita buat Ajax-nya. Nah, Ajax tadi akan menangkap respon. Jika responnya oke, langsung TR-nya di remove, lalu kita akan menyampaikan pesannya. Kalau gagal berarti dia nggak di remove, tapi juga akan sama menambahkan pesan. Kita save. Nah, di sini kita save juga, routing juga sudah. Kita coba ya. Coba di browser. Pertama kita akan coba hapus yang ubaya via modal Ajax. Oke, kita delete Ajax. Apakah yakin? Oke, yakin. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, langsung hilang ya datanya. Kalau yang SAMS kita delete. Oke. Data gagal dihapus. Pastikan child data sudah hilang atau tidak berubah. Oke. Nah, dia akan tetap. Jadi kalau memang datanya berhasil dihapus, dia akan langsung terhapus. Seperti itu ya. Coba kita tambah. Sorry, kita coba buat yang dari modal. Testing Inggris. Testing line 13, saya tambahkan lagi testing 2. Nah, ini ya sudah ada ID 13 sama ID 14 testing dan testing 2. Coba yang saya hapus ID 13, delete Ajax, oke. Data berhasil hapus, dia oke. Nah, dia hilang. Kita refresh, dia mesti. Nah, begitu ya. Itu tadi untuk yang menghapus data tanpa reload. Jadi dia akan langsung hapus. Fungsinya juga sama, saya ulang lagi, sama seperti edit. Jadi misalkan kalian punya banyak data, ada lebih dari satu page, itu biar dia nggak nge-reload lagi dan nggak kembali ke page 1. Begitu untuk yang delete ya. Ini yang delete sudah. Lalu tugasnya kalian coba semua tadi, materi tadi ya. Insert modal, lalu updating menggunakan modal, dan delete juga kayak tadi. Semua materi yang tadi di dalam produk tabel. Gitu. Nanti misalkan memang ada yang masih mau ditanyakan, masih bingung, bisa langsung ya ke saya secara private gitu ya. Sekian untuk materi pada minggu ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kalau memang masih ada yang belum jelas, WA ke saya atau enggak videonya diulang-ulang lagi aja boleh. Selamat pagi dan selamat